Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam video pembelajaran materi penjumlahan pecahan kelas 5 Part 2. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi penjumlahan pecahan yang kemarin telah kita pelajari ya. Materi yang pertama yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Yang kedua, penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Yang ketiga, penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut. Dan yang keempat, penjumlahan pecahan desimal. Materi yang pertama yaitu penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut. Nah, mari kita ingat lagi pada pembelajaran sebelumnya ada penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda namun hanya 2 pecahan saja. Kali ini kita akan menjumlahkan 3 pecahan. Nah, di sini ada soal 2/3 ditambah 1/6 ditambah 1/2. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari kelipatan dari penyebut-penyebutnya. Berarti di sini kita mencari 3, 6, dan 2. Nah, kita cari di sini. 3 sama dengan 3, 6, 9, dan seterusnya. Kemudian 6 di sini 6, 12, 18, dan seterusnya. Kemudian penyebut 2, kita cari kelipatannya. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa mengambil angka yang sama untuk dijadikan penyebut. Kita ambil 6. Kita tuliskan sebagai penyebut. Nah, setelah kita mendapatkan penyebutnya 6, mari kita mencari pembilangnya. Caranya yaitu 6 dibagi 3, hasilnya 2. Kemudian 2 dijadikan penyebut 2, hasilnya 4. Kita tuliskan di sini. Kemudian untuk itu yang pecahan kedua caranya juga sama. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 1 dikalikan 1, 1. Kita tuliskan. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 kita kalikan 1 hasilnya 3 kita tuliskan. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 4 ditambah 1 ditambah 3 hasilnya 8. Dan sekali kita tuliskan 8/6. Nah, 8/6 ini bisa kita sederhanakan yaitu dengan cara membagi pembilang dengan penyebut karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 8 dibagi 6 1, sisanya 2 kita tuliskan, kemudian per 6. Penyebutnya tetap sama ya. Nah, 2/6 ini bisa kita sederhanakan. Ya, bisa dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. Berarti hasil dari penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda ini hasilnya yaitu 1/3. Selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Mari ingat cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Di sini ada contoh soal 35%. Mari kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu karena ini persen, maka sudah pasti di situ titik-titik per 100. Nah, kita tuliskan 35/100. Nah, 35/100 ini bisa kita ubah menjadi desimal. Caranya bagaimana? Caranya mari kita lihat. Di sini 35 ini dibagi 100. Maka hasilnya sudah pasti di belakang koma ada 2 angka. Cara menuliskannya 0,35. Nah, contoh yang kedua yaitu 127%. Nah, tetap per 100 ya, karena persen. Kita tuliskan 127. Nah,
Bagaimana sih cara mengubah menjadi desimal? Kan di situ ada 3 bilangan. Nah, caranya tetap sama. Di belakang koma ada 2 angka. Nah, kita tuliskan 1,27. Nah, perhatikan ya, bahwa mengubah menjadi pecahan biasa, persen menjadi titik-titik per 100. Dan apabila dibagi 100, maka sudah pasti di belakang koma ada 2 angka. Nah, contoh soal 2/5 ditambah 30%. Nah, 30% ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Cara mengubahnya seperti pada contoh yang di sampingnya, yaitu titik-titik per 100. Karena 30 berarti 30/100. Cara selanjutnya yaitu kita menyamakan penyebut-penyebutnya. Karena 100 itu lebih besar dari 5, mari kita perhatikan dulu. Apakah 100 bisa dibagi 5? Bisa, hasilnya 20. Maka kita bisa menggunakan bilangan 100 ini menjadi penyebut untuk kita samakan. Nah, 100. Nah, tinggal kita cari di sini. 100 dibagi 5, 20. 20 dikali 2, 40. Kita tuliskan di sini. Selanjutnya 30/100 tepat ya. Nah, cara menuliskannya. Tinggal kita jumlahkan. 40 ditambah 30 sama dengan 70. 70/100. Kita sederhanakan menjadi pecahan yang lebih sederhana. Caranya dengan membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. Kita bagi menggunakan bilangan 10 ya. Bisa atau tidak? 70 dibagi 10. Bisa, hasilnya 7. Dan 100 dibagi 10, hasilnya 10. Oke, berarti setelah kita temukan hasil dari penjumlahan 2/5 ditambah 30%. Yang ketiga yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Di sini ada contoh soal 2/3/4 ditambah 5%. Nah, cara mengubahnya seperti tadi ya. 5% diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya titik-titik per 100. Berarti 5/100. Nah, langkah kedua yaitu kita samakan penyebutnya. Karena penyebutnya di sini ada 4 dan 100. Nah, ketika kita melihat bahwa penyebut salah satu dari pecahan tersebut lebih besar, coba kita lihat apakah penyebut tersebut bisa dibagi dengan penyebut pecahan yang satunya. 100 bisa dibagi 4 atau tidak? Bisa, hasilnya 25. Berarti karena 100 bisa dibagi 4, maka 100 ini bisa kita jadikan sebagai penyebut. Kemudian kita tuliskan 275/100 ditambah 5/100. Dapatnya dari mana 275? Dapatnya dari 100 dibagi 4, hasilnya 25. Dikalikan 11, hasilnya 275. Kemudian tetap ya 5/100. Kita jumlahkan 275 ditambah 5. Hasilnya 280. Kita tuliskan penyebutnya per 100. Nah, 280/100 ini bisa kita sederhanakan. Caranya dengan membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. Kita bagi di sini menggunakan angka berapa ya? Coba kita bagi 10. Bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya 28/10. Nah, 28/10 ini bisa kita sederhanakan karena pembilang lebih besar dari penyebut. Caranya 28 dibagi 10, hasilnya 2. Sisanya 8 kita tuliskan, kemudian penyebutnya 10. 8/10 masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. Di sini kita bagi menggunakan bilangan 2. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5.